Ya memang ini kampung Narasaon. Soalnya dibilang ini kampung Narasaon, dari sinilah asal mulanya leluhur Datu Pejel yang keturunannya Raja Narasaon, yang keturunannya Raja Mangatur Mangarerak. Keturunan Mangatur adalah Sitorus Sirait Butar-Butar, dan keturunan Mangarerak adalah Toga Manurung. Makanya dibilang di sini kampung Narasaon. Masih dari sini asal mulanya yang 4 marga tadi. Itulah namanya ini kampung Narasaon. Buktinya tambak ataupun kuburan Datu Pejel sampai kepada Raja Mangatur Mangarerak masih ada di sini. Borunya ialah boru Similingiling. Itulah namanya di sini dibilang kampung Narasaon. Sekedar pengetahuan kami cuman itu aja, asal mulanya apalagi. Karena ini kampung Narasaon, Ya. apakah berarti jika ada kebutuhan yang berhubungan dengan kemargaan Narasaon itu semuanya dilakukan di tempat ini? Iya benar. Contohnya kalau ada musyawarah, artinya periode pemilihan ataupun pesta-pesta Raja Narasaon tetap diadakan di sini, pesta Narasaon sedunia. Jadi apalah dibilang ini masih situs bersejarah lah, gak bisa dilupakan. Buktinya tanah-tanah di sini juga masih hak milik Raja Narasaon, belum bisa perorangan menjual belikan sampai di situ. Ya, periode pemilihan ataupun pesta-pesta Raja Narasaon tetap diadakan di sini, pesta Narasaon sedunia. Jadi apalah dibilang ini masih situs bersejarah lah, gak bisa dilupakan. Buktinya tanah-tanah di sini juga masih hak milik Raja Narasaon, belum bisa perorangan menjual belikan sampai di situ. Yang namanya Wonas Sapang ini belum ada pembagian, tapi di luar Wonas Sapang yang namanya Sibisa, dulu ini masih Sibisa, sudah ada tertentu yang namanya bahasa Batak itu Pajayan, sudah ada. Contohnya Sitorus sudah ada yang di sebelah sana, Putar-Putar sudah ada secara pribadi, tanah pribadinya. Sirait juga dan Manurung juga sudah ada. Tapi kalau yang dinamai Parbiusan ini, areal tambak opung ini masih kebersamaan Narasaon. Kalau di sini dulu acara huta namanya dulu, bukan pesta ya. Contohnya ada di sini habis nanam padi, terus padinya mau keluar nih, diadakanlah bahasa Batak namanya gohan, pembacaan bambu bertulis surat Batak, dititilah ari kapan gohan, yang artinya gohan itu katanya opung dulu biar husanggar ma aporik turuang masa tua, biar jangan diganggu hama tikus dan burung padi ini. Itulah namanya gohan, artinya itulah biar jangan diganggu, itulah artinya gohan. Jadi pada saat gohan itu semua masyarakat yang mengikuti acara gohan nggak bisa ke ladang, harus tidur di rumah. Itulah artinya gohan. Tradisi mengumum masyarakat Sibisa harus ada membaca bambu tulisnya donan pembacaan. Itulah. Terus kalau pas pembacaan gohan itu pas hari pekan kan. Dulu itu pekannya pas hari Jumat. Kalau ada yang berjualan harus diberikan. Artinya ada yang memberikan semacam ikan, beras, ikan mujahir. Di areal Parbiusan ini lah dimasak, harus makan bersama. Ditentukanlah harinya hari gohan, biar gabinani udah. Itulah artinya. Setelah diumumkan hari gohannya, semua perkampung harus namanya berbida, artinya bergembira.
biar jangan pergi ke sawah. Contohnya maaf, motong babi, motong apa di kampung sana tuh. Jadi harus makan di situ lah, di kampung masing-masing, biar jangan pergi masyarakatnya ke ladang, ke sawah. Kalau di lapangan tadi namanya perbiusan ini, areal tambak ataupun kuburan Datu Pejil belum ada pembagiannya. Makanya kalau seluruh yang di lapangan ini kan kuburan leluhur tambak Datu Pejil dengan Pahopunya, ini kan timur dan barat. Kalau mendirikan rumah nggak bisa ditolak belakang, nggak bisa ke belakangnya arah timur, ke belakangnya arah barat, nggak bisa. Harus selalu kiri kanan. Itulah adat istiadatnya. Berpesta juga kayak gitu. Nggak pernah dibelakangin tambak ini, kuburan ini. Harus di sebelah kanan. Itulah adat di perbiusan ini. Karena di sini masih berlaku Dalian Natolu itu. Marga Narasaon dengan burunya masih ada. Artinya kan kalau dikantrikan nanti gak terlibat lagi boru. Contoh kata kalau Narasaonnya marpesta, keturunan Narasaon ini marpesta dikantringkan, borunya gak terlibat. Jadi bisa nanti ini dia dibilang kayak enggak adat Batak. Nah, jadi kalau datang boru, disitulah namanya boru sudah datang, bere ibe bere. Inilah yang disuruh nanti jadi marhubas bekerja waktu adat pestanya. Sama semua lah, sama kawan sekampung. Bukan hanya boru. Kawan tulangnya pun di kampung itu kalau memang tugasnya harus dikerjakan. Biasanya tugasnya apa aja itu tuh? Misalnya mulai dari motong kerbau, mulai dari motong babi istilahnya, sama masak gitulah. Sama masak nasi itulah. Mendukung jalannya acara supaya lancar. Ya. Tapi itu pun nggak minta apa itu, nggak minta upah itu, hanya dikasih rokok 1 bungkus pagi-paginya, udah itu aja. Itulah bentuk pengabdian kepada hula-hula. Iya. Enggak, bukan hula-hula. Pengabdian Kampung soal lah. satu paradatan ini, satu kampung ini. Kampung lah. Kampung Narasaon ini. Oke. Kak, kira-kira kalau selain makam, tempat apa aja lagi yang biasa dikunjungin untuk ziarah di kampung ini? Itulah yang saya bilang tadi, permandian Opung ini kan masih ada. Permandian Raja Narasaon itu namanya Pacur Rapi itu. Terus permandian Raja Tugamanurung namanya Mual Si Matanyari. Itulah yang diziarahi oleh keturunan Narasaon yang datang dari luar ke Sibisa ini. Di sana kegiatannya apa aja itu? Cuman martongo minta 2 restu kepada opung leluhur. Artinya kalau ada penyakitnya, ya martongo dia kepada opung mulajadi. Opung mulajadi itu menyampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa semua kalau ada penyakit dalam tubuh, mudah-mudahan bisa sembuh. Itulah tradisinya ke Pacur Napitung. Ang na lupa nakin na hurang na dako na sukun tarsingot tu ulaw na ada tarsingot tu tradisi ni puta na julu di hutaon noy na so na sukun dobe dia dong dope na hurang nakin Bulu tradisi ni opung tanah julu di hutaon. Na julu songon mamele hupasur rapi itu, jolo mamele do hupasur rapi itu asama bibit. Jala itu tuh kiat di marga Nawapati ise per tahun membuat tonat carai. Ibaid deh si marga Manurung salah satu deh tong kemamele do si martamiang magwarna husi lah borak mau si martamiang sudah marpangiduan asiringgan nani ula asagabi. Jadi lung silung maisuan imana do na manggohi mamuse manggohi ulaon dung silung manggohi dangadong besi kareju wakola peti hopanen na matong
taridi. Mereka lagi, oh itu musim tanam. Setelah serentak menanam semua, baru dibikinlah ritual gohan sebagai doa supaya semua panen nanti jadi bagus. Nah, Gitu. ya tahulah kon mau saya pertanyaan nakit. Nah ya ada terbagi mission tradisi gohan. Kalau tradisi gohan itu kira-kira seperti apa? Tradisi apa itu lah? Dan kegiatannya apa aja dalam tradisi gohan itu? Kegunaan di tradisi gohan istilahnya isomma padu mutahi sasahuta jala isomma marpangiduan hoputta mula jadi asegabi na niula asa do akasai sahi nyeme tarima lawatan neonatong marsada di roha masa sada huta martamiang marbidda maisi sai ibidda arong madeba mangalopa sekaligus mamangan isi mangido tamiang maisi attong mardus ni roha ayang gong dos rohani nasada huta parti pangiduan tapi ngai jalo de bata be sonardo de bata sautullah mula jadi do na parjolo ettong idokkonattong mula jadi na bulun. Ima rangkaian acara ini tradisi gohan itu lah. Ya. Alay mo son lawro laki nga ni. Bulo lang mabibi pe ko jolor pangidodo isi bison na saliling naon na parjoloy. Hupasor rapi itu. Na adong do si ibuan Bonina baru Ibu matong oti. Ada simbol. Simbolis atong bodot to. Eme. Tang naik ko sude ibuan eme husi. Baru itu tuh mak mulai tanggal songonom mak mabibit tita. Irot tong sido to tuhon atong. Alay lungain dang betar mulai be. Nadigan terakhir. Bolo opuk ko may ko parpuri usi siya putar-putar mabuat tamiang si. Udah 20 tahun nih. Ngalubi 20 tahun nih. Kurang lebih lah 20 tahun yang enggak diutarakan diapakan lagi. Bolo namang gohi tar 20 tahun do be. Alayang ko na mamelo pasor rapi itu i. Ngalubi nang. Ngalubi 40 tahun pe ngatang be. Oh, do. Tangi ulahon be. Kalau manggoy naman to. Kalau manggohi mato sangat ikiyat tong ulahon. Bela pertanyaan, Jadi apakah ada niat untuk kembali melakukan ritual itu? Nah itu di 9 tadi. jadi nama niok bulu nani dok nanakyani pe la manggohi i. Marga sirai may parlubasyahan. Nama jahahon marga butar-butar may parhuta-butar hian. Alay bulu nama niok bului manggolu do penungan. Bulu nepe isi. Bulu parhalani sido pe. Dala parjolo mangebang may dok ko bulu lao mangebang kolam mardalam may buok ko pokkani. Mangebang baru balik mingguna isima majaha attong. Majaha jala siap bulu lakodo manotuhon adigan na boy manggohi isurak bataki. Bului isi do penungani. Jala tulisan na bisa muncul bisa enggak. Tulisan Bataknya di bambu itu bisa muncul bisa enggak. Molo terjauh memang i tradisi nasing dot. Memang contoh molo songon di Sumba nasi dah memotong pinahan do manang manu. Ibereng ma hati-hati nama ibereng molo bagak doin na ba denggad do nama ulau non ira songoni ma ira manitiari versi na sida ira songoni ma berarti manitiari na molo tersurat tanggal na arina tersurat boy mana masuk boy isi mata hula di ulau na nai Ini dia molo nakit kan na ida ketulang kan di hanai kan di bulu nai olo dang tarida surat na molo dang tarida surat na songo dia man doni bayan lo salat tong tersonglod ya saya dokon dari kosong ini misalnya tanggal nalau tertentu isi me tertimbul dua tong isi idot tong anggona meneta do isi terus tanggali berarti dia tahu sarupa tanggal lah Marga tiga tidak to. anodo
Oh berarti tanggalnya marga 3 tidak mas? Mereka tiga tadi. Tang na yukir kan? Nah, bukan kayak 17 tanggal 17 tanggal dong nih. Bolo tanggal le tang naho nau kiri. Nah, Do ari na tang naho nau kiri. Alayang go surak Bataki memang ngadong gue tarukir. makanya deng bu sudah macaha. Adong tertentu tukang baca na. Aku tertentu lo tanggal lah, bayi bapak nggak boleh hono nih hari nasod bah. Nggak boleh kono kan kohan. Ini nggak harus dibaca dulu tanggal berapa, bulan mana. Berarti 20 tahun na lewat mah terakhir. Terakhir kira-kira 20 begitu, tahun kurang na. lebih lah. Nggak diadakan lagi kohan. Tapi kalau mamele pacur rapi itu udah 40-an, soalnya nih bangun. Puluhan udah ada. Tidak dong rencana museneng melakukan manang mana naik dan record iba tuh pak mau naik ulaun musena songoni. Karena sebenarnya sono bodoh di tanggapan. Sebenarnya kami juga dari generasi muda lah yang dibilang Riko doro digali lagi. Mau dong neng mendukung. Soalnya kan ala neng roha Kristen non heranong reda sudah budaya-budaya. Ala mau didukung lupa lagi pemerintah. Kami juga siap menggali lagi tradisi-tradisi ini Bataki. Ayo bukti nah, orang udah bukti. Nah dulu tidak dana kiba, nggak pernah masa wereng. Kedua, nggak pernah dimakan tikus badi, nggak pernah dipupuk. Pupuk kimia sekarang nggak. Olan orbuk dok. Tuh apa bahasa Indonesia orbuki? Sekam. Sekam bekas-bekas pembakaran itu. Cuman itu aja, gabi. Dung ditinggal non tradisi ya udah banyak lah kendala-kendala. Soalnya makanya saya iba berpikir memang herana perlu dope digali budaya Bataki. Kalau mau digali adong sebagian nggak maralo tuh hak Kristenon. Karena apa? Emang mau menggali budaya Bataki yang jelas soalnya doknya abang naki martonggo to putta mulai jadi nabulun. Kalau bahasa sekarang itu sebagian orang Kristen kalau dibilang opu mulai jadi nabulun itu udah dibilang menyembah berhala. Tuh. Jadi sini do mulai masuk Kristen ini di sini mulai ditinggalkanlah acara gohan dan pemilihan pacur napi itu. Kalau mau mendukung do pemerintah, kami pe nuaing sian keturunan Narasaon ataupun warga si bisa buru pe digalinya. Saya tetap kembali ke seperti semula. Soalnya dulu, soalnya mak. Ulangi lagi bertanya. Masuk itu. Iya, alana ikan dengan adanya rumah prasejarah ini kan salah satu nilai positif dalam pelestarian. Inilah salah satu upaya supaya tidak hilang generasi. Biar tetap dia tergali. Iya. Pula kon usai pertanyaan. Oke, Iya. apa-apa. Nasalilingon dalam proses kekosongan kegiatan rutin daripada tradisi-tradisi Putana Zulu, ama upaya-upaya naibaen di son untuk tetap menjaga nilai ini tetap ada. Dung terjadi kekosongan ada istiadat opung tanah Zulu, terjadi kekosongan ada dokoni naudokoni yang saya bilang tadi acara pernikahan Tonggo Raja. Begitu juga di Pajongcong Madison rumah persiajaran Inang Naulibasa oleh Ibu Juita Borumanoro. Tidak di sini mulai dong masa perkawinan nanti diadakan bahasa tortor. Contohnya mangalian ulos panortorom mangalian imana ni ajaran ni na tua ala di komando Ibu Juita ima mangalian tu hasuhuton. Soalnya ma tradisi ni ada batak nabu itu pena subuh dilupahon. Ima namang dari diajari kami. Ima rumah persiajaran Inang Naulibasa na di Pokkanon. Jala ala hoppe anak-anak generasi muda sekarang begitu diajari tortoron neng menggali budaya Bataki neng Manoruson ngabenci bialohon mabigi musik ni boleh deh. Alanya ay molon ido Batak ido tortor Batak dan tikos be tortor Bataki ay wabe no tortor Batak sementara nama kuling musik boleh dak.
Jadi tersongoni manuang na mulai digali kami pada saat songonari isi persia di niajaran makan apa soi. Asabui songo dia do khas ni tortor bataki. Mereka mau ngapain aja selain hanya mengunjungi makam-makam opung, makam leluhur. Sebenarnya tujuan mereka datang ke sini berziarah apa saja. Jadi nanti di Patrang Burmatong kan biasanya ada yang di Bagas Sapar Sahiton atau ada masalah besar yang datang menimpa keluarganya dan dipesankan oleh opung leluhur bahwa mereka harus kembali ke Bonapasogit ke asal muasal marganya. Maka datanglah kemari untuk dibawa berziarah sekaligus supaya opung itu mengobati. Nah gitu, yang itu dipertajam. Nah. Nggak. Gimana kinlak pertanyaannya lang agak alana ada kira apa ibu? Lebih kau bertanya gini. Biasanya kalau perziarah datang kemari itu untuk tujuan apa? Ya. Selain berkunjung. Ah itulah pertanyaannya. Nah. Gimana pertanyaan lang? Sekarang gini aja lah, kita tengoklah orang yang berziarah itu hanya untuk berziarah. Banyak sifat-sifat orang yang datang ziarah ke sini. Jadi banyak orang yang datang ke sini yang berziarah karena dipaksa, karena penyakit. Ada kalau dipaksa gara-gara penyakit datang ke sini ziarah, harus kita bantulah sedapat mungkin. Kita bawalah, memohon kepada leluhur kita biar dibantu, gitu aja. Kita bawa ke Pancur Rapi itu, kita mandikan. Dan banyak orang mau pergi ke Pancur Rapi itu kita gendong. Siap kita mandikan, banyak bisa jalan, langsung jalan. Jadi itu kita nengok nasib-nasib seseorang itu, rezekinya. Tapi kita tengok juga dari bersih hatinya. Itu aja. Jadi yang datang ziarah ke sini banyak caranya. Banyak. Ada orang hanya pingin tahu. Kalau pingin tahu, nggak usahlah kita temani. Itulah. Jadi, tapi kalau kita bawa orang ziarah, harus adalah paling sedikit sirih. Kalau nggak ada sirih, nggak kita bawa ziarah itu. Karena sesuai dengan persahabat opung kita dulu. Satapuk napuran, boy dosai utang ni 1000 raja. Sedia pe gudang ni utang na anggong barsob bagaimana buat napura satapuk bisa dimaafkan orang, gitulah. Jadi kita memohon sama leluhur kita ini, kita peganglah sirih, kita letakkan untuk dia makan, baru itulah yang kita ajarkan sama orang yang ziarah. Sampai pun kita Pancur Rapi itu gitu juga, kita pegang sirih, kita letakkan sama anggir, sama sirih, kita kasih sama opung itu, biar anggir ini dipakai untuk membersihkan badan yang penyakitan. Itulah itu anggir itu aja obatnya, nggak sama air, itu aja. Bukan kita minta apa-apa dari orang itu. Mana bayi meloro najiara tu son juk do nadong akahangalan adong saya ya, pokoknya yang ditimpa musibah lah. Datanglah ke ziarah ini, ke tempat makam opung ini, membawakan sirih, pinang, jeruk purut, telur kalau ada. Habis ketambak lepas sandal. Kalau memang mau penting orang itu mau dibikin kesurupan biar ngomong opung itu, abang ini masih bisa
Apalah artinya kenapa? Kenapa sakitnya ini sakit kenapa? Hangalannya kenapa? Kalau memang ada kepercayaan kita, abang ini masih bisa didatangkanlah arwah opung itu. Kalau ada orang ziarah. Terima kasih.